Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak yang soleh dan soleha? Semoga ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Posisi berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. Amin. Nah, materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini masih tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang kedua. Anak yang soleh dan soleha, tahukah Ananda bahwa jenis tumbuhan tertentu dapat diolah menjadi makanan dan obat? Tumbuhan apa sajakah itu? Mari cari tahu bersama-sama. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Menarik bukan? Ternyata tumbuhan tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tapi juga sebagai obat. Nah, selain tanaman bawang merah, masih banyak lagi tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Salah satunya adalah jahe. Nah, Ibu Guru punya cerita nih. Cerita yang ada kaitannya dengan fungsi tanaman jahe sebagai obat. Di hari libur, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana untuk membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman yang sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya mereka. Ternyata Edo sedang sakit. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat untuk membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, anak yang soleh dan soleha, bagaimana pendapat Ananda tentang sikap teman-teman Edo? Apakah sikap teman-teman Edo sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila? Sebelum Ibu Guru menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut, coba Ananda perhatikan butir-butir sila Pancasila berikut ini. Sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua,
menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Sikap teman-teman Edo yang membantu teman yang sakit sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Contohnya, manfaat jahe pada cerita yang ibu guru kisahkan tadi. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Patung adalah salah satu karya seni rupa 3 dimensi. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ananda yang soleh dan soleha, pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Selain tanah liat, ada pula bahan sederhana yang dapat digunakan yaitu plastisin. Nah, itu dia materi pelajaran kita hari ini. Untuk mempermantap pemahaman Ananda mengenai pelajaran hari ini, ada tugas yang harus dikerjakan oleh Ananda semua. Tugasnya adalah mengamati gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah mengamati gambar, diskusikan dengan orang tua Ananda mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu Guru akhiri, seperti biasa, pesannya Ibu Guru. Yang pertama, tetap jaga sholat 5 waktu, rajin belajar, serta rajin mengaji, patuhi kedua orang tua, sayang terhadap saudara, serta patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.